pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, puncak apa yang dilakukan Yesus di kayu salib ketika dia menyerahkan nyawanya ketika dia meninggal. Dia mengatakan sesuatu yang untuk kita, ia sudah menyelesaikan apapun yang kita butuhkan, apa yang tidak sanggup kita lakukan sebagai manusia. Dengarkan firman Tuhan dengan baik dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib ini Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mengerti pengorbanan di kayu salib sudah menyelesaikan segala masalah yang tidak dapat kami selesaikan sebagai manusia. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 27, Injil Matius pasal 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Kalau dia masih bisa bersuara dengan suara nyaring, sebenarnya Tuhan Yesus itu masih sehat dan kuat. Itulah yang kita tidak mengerti. Kenapa dia sampai jatuh memikul salibnya? Karena sudah kehabisan darah dan tidak ada kekuatan. Dibantu oleh Simon orang Kirene itu, saudara sekalian. Jadi hari ini kita mau belajar sesuatu, bahwa Tuhan Yesus itu seperti itu, memikul salib sampai jatuh tersungkur dan harus dibantu oleh Simon orang Kirene. Kenapa? Dia sedang pikul apa? Dosamu dan dosaku. Jadi mari kita mulai lebih lagi belajar bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah pikul semua beban kita di kayu salib. Sehingga kita sekarang tidak perlu lagi pikul beban yang sama dalam hidup kita. Baik, mari kita perhatikan lagi firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan ini dalam teks yang lain? Injil Yohanes pasal 19. Mari kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal 19 ya, ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apanya selesai?
ada 3 hal yang manusia, saya dan saudara tidak bisa selesaikan sendiri. Yaitu yang pertama ialah dosa. Kita sudah mewarisi gen dan DNA dosa dari Adam dan Hawa. Itu sebabnya Mazmur 51 ayat 7 yang tulis oleh Daud ketika dia minta pengampunan kepada Tuhan. Katanya apa? Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita sudah mewarisi. Orang baru lahir itu mana dia bisa berbuat dosa. Tapi dia sudah mewarisi sifat dan tabiat dosa. Karena itu dosa tidak mungkin kita selesaikan sendiri dengan kekuatan kita. Yang kedua ialah belenggu kuasa kegelapan. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan kuasa kegelapan saudara sekalian. Itu sebabnya saya terus-menerus menyampaikan kepada saudara walaupun mungkin saudara tidak suka, yaitu pelepasan dari kutuk. Karena ada orang saudara sekalian, saya bertemu dengan banyak orang yang dia tidak cari jimat saudara sekalian. Betul. Datang kepada saya, Pak, saya sudah buang jimat saya di sungai sana. Terus besoknya saya sudah lihat lagi dalam lemari saya. Itu fakta saudara sekalian. Sampai saya kemudian layani dia, lepaskan dari kutuk, kemudian bakar, tidak pernah kembali lagi. Begitu juga ada banyak orang yang tiba-tiba sudah bisa menjadi dukun. Karena keturunan diprogram oleh kakek neneknya untuk menjadi dukun. Oh, saya sudah begitu banyak melayani orang, laki-laki, perempuan. Ada orang-orang muda yang sudah dari muda sudah menjadi dukun. Jangan sudah main-main dengan hal itu. Itu sebabnya saya sangat menekankan pelepasan daripada kutuk. Dasar firman Tuhannya dari 1 Petrus 1, 18 dan 19. Nah kemudian yang ketiga, apa yang kita tidak bisa selesaikan sendiri? Maut. Mana ada orang bisa menahan orang kalau sudah mau meninggal? Satu kali ketika saya masih melayani di Jakarta, seorang ibu kena serangan jantung, kemudian masih muda, ya, kena serangan jantung, kemudian dicoba ditahan oleh alat-alat medis sekalian. Udah dikasihlah selang dari mana-mana karena ada putranya yang jadi pelaut yang dari Amerika, tunggu sampai dia datang. Saya kemudian jadi hancur hati, saya lihat dada ibu itu sudah sampai biru. Untuk memasukkan sesuatu supaya dia bisa bertahan hidup itu saya harus dipompa dadanya. Tekan begini, tekan begini. Ya. Saya pikir, oh Tuhan, kalau dia belum meninggal, dalam menunggu anaknya itu nanti bisa patah ini tulang dadanya ini. Jadi manusia tidak bisa. Ya akhirnya ibu itu meninggal juga. Tidak bisa kita menahan apa? Maut. Itulah yang sudah diselesaikan. Yesus berteriak di atas kayu salib, katakan apa? Sudah selesai. Ia sudah menyelesaikan masalah apa tadi? Dosa. Ia sudah menyelesaikan masalah apa lagi? Belenggu kuasa gelap. Dan dia sudah menyelesaikan maut dari hidup saudara sekalian. Para pemirsa sekalian yang sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah terima dia dalam hati saudara sekalian, engkau sudah dilepaskan dari dosa, belenggu kuasa gelap, dan maut. Kita sudah diberi kemenangan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya di atas kayu salib Engkau mengatakan sudah selesai. Masalah kami sudah selesai, penyakit kami sudah selesai, masalah rumah tangga kami sudah selesai. Sudah Engkau tebus lunas, tuntas di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.